Shalom saudara sekalian, saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah cerita. Suatu hari ada seorang penebang kayu yang bekerja di sebuah syarikat pengeluar kayu. Dengan wajah yang kecewa dan sedih, penebang ini berjumpa dengan majikannya dan berkata, "Tuan majikan, saya memutuskan untuk mau berhenti dari pekerjaan saya." Majikan itu terkejut lalu bertanya, "Mengapa kamu mau berhenti dari pekerjaan kamu? Apakah karena gaji kamu kurang?" Lalu kata penebang kayu itu, "Oh tidak tuan majikan, gaji yang diberikan cukup baik." Majikan itu bertanya lagi, "Apakah kemudahan di sini tidak mencukupi?" Pekerja itu menjawab, "Tidak tuan, Tuhan sudah memberikan kemudahan dan fasilitas yang baik di sini. Jadi, kenapa kamu masih mau berhenti keluar daripada pekerjaan kamu ini?" kata majikan itu. Jawab pekerja itu, "Tuan, saya sebenarnya sungguh tertekan. Sebenarnya saya sudah mendapat gaji yang baik, kemudahan yang baik, tetapi hasil dari kerja saya menebang kayu bukannya semakin baik, bukannya semakin bagus, tetapi semakin berkurang dan semakin merosot dari hari ke hari. Saya bahkan tertekan sebab saya lebih kerja massa berbanding rekan-rekan kerja saya yang lain, tetapi hasil kayu yang saya tebang semakin berkurang dan semakin merosot." Lalu majikan itu berkata, "Hai anak buahku, bilakah kali terakhir kamu mengasah atau menajamkan mata kapak kamu?" Lalu pekerja ini terkejut dan majikan itu bertanya lagi kali kedua, "Bilakah kali terakhir kamu menajamkan mata kapak kamu?" Nah saudara sekalian, pekerja ini menjadi stres, dia menjadi kecewa. Kenapa dia menjadi stres dan kecewa? Karena dia ternyata hanya mengharapkan hasil yang besar, dia mengharapkan penghasilan dan prestasi menjadi baik, tetapi dia terlupa mengasah atau mempertajamkan mata kapaknya. Nah, siapapun kita saudara, kalau kita mau menjadi sukses dan berhasil, sukses sebagai ibu bapa, sukses sebagai murid, sukses sebagai pelayan, sukses dan berhasil sebagai pekerja, makanya kita harus mempertajamkan kehidupan kita. Kenapa saudara? Apa hubungannya dengan Alkitab? Nah saudara, mari kita belajar dari Alkitab. Ada seorang raja Israel yang bernama Salomo. Dia sangat berhikmat, dia begitu kaya dan sukses. Dia memberikan sebuah pesan buat kita semua. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian, "Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat." Saudara tahu, kalau sebuah kapak atau pisau kalau dibiarkan tumpul dan tidak pernah diasah, maka orang itu harus memperbesarkan tenaga yang banyak untuk memotong atau menebang dan hasilnya berkurangan. Nah, Salomo mengingatkan kita dalam kitab Pengkhotbah bahwa yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Katakan bersama dengan saya, hikmat. Jangan biarkan hidup kita tumpul. Jangan biarkan rohani kita tumpul, jangan biarkan otak kita tumpul, jangan biarkan kemahiran, kreativiti, dan talenta kita tumpul. Tetapi pertajamkan hidupmu lebih tajam dan amat tajam. Karena orang-orang Kristen hidupnya bukan tumpul, tetapi hidupnya tajam. Yang setuju, mari kita katakan amin. Dengar baik-baik saudara. Hidup kita setiap hari harus diasah untuk mempertajamkan diri agar kita menjadi lebih berhikmat dari hari kemarin. Orang yang tidak mengasah atau orang yang tidak mempertajamkan hidupnya, dia akan menjadi tumpul dan tidak lagi berhikmat. Mungkin saudara akan bertanya, apa artinya hidup yang tumpul dan bila seseorang itu menjadi tumpul? Saya berkata pada saudara, saat orang menjadi tumpul itu ialah pada waktu dia merasa terhilang, kebingungan, kekosongan, dan lemah dan sudah hilang arah tuju hidupnya. Kalau orang sudah tidak mau menangkap apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidupnya, maka dia tidak lagi seirama dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Dulu mungkin dia suka baca ayat firman Tuhan, baru mulai baca ayat pertama, terus menjadi remah, terus menjadi sebuah berkat, langsung dan terus mengerti apa yang Tuhan bicarakan, dan terus mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya. Kalau kita sudah tidak lagi menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, berarti kita sudah menjadi tumpul. Saudara ingat, di dalam Alkitab ada sebuah peristiwa di mana ada seorang imam bernama Eli.
Alkitab berkata dia pemimpin rohani bangsa Israel waktu itu di Silo. Tetapi pada waktu itu Alkitab mencatat sudah sangat jarang sekali ada penglihatan-penglihatan dan jarang sekali ada pernyataan-pernyataan dari Tuhan melalui Nabi Eli. Nah saudara, ini sesuatu yang bukan biasa-biasa. Justru itu sesuatu yang sebenarnya tumpul. Nah saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya Tuhan kita, Tuhan yang hidup? Kalau percaya, mari kita katakan amin. Nah, kalau dia hidup saudara, Tuhan kita boleh berbicara atau berkomunikasi dengan kita. Pasti boleh. Tuhan berbicara melalui berbagai cara. Melalui firman-Nya, melalui lagu pujian penyembahan, melalui renungan, melalui khotbah, ataupun melalui suara yang kedengaran, suara yang audible, ataupun melalui suara hati. Tapi ternyata di dalam Alkitab, Nabi Eli sudah jarang sekali mendapat penglihatan dari Tuhan. Sudah jarang sekali mendapat suara dari Tuhan. Sudah tidak lagi tajam untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Dia sudah tumpul. Dia berasa selesa-selesa saja. Dan Anda tahu saudara, itulah masalahnya. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Selain karena dosanya, karena Imam Eli juga berkompromi dengan dosa anak-anaknya, Imam Eli juga tidak mau mempertajamkan rohaninya. Kedua-dua anaknya mati. Begitu juga dengan Imam Eli. Nah saudara, kalau hamba Tuhan tidak lagi mempertajamkan rohaninya itu tidak baik dan tidak patut. Karena apa? Ketika itu ada seorang wanita yang bernama Hana datang ke bait Allah. Karena dia mahukan seorang anak. Dia mahu mengandung seorang anak. Dia berdoa kepada Tuhan. Mulutnya menangis selama berdoa sama Tuhan. Tapi Imam Eli terus mencela wanita itu. Kamu ini mabuk anggur kah? Padahal wanita itu sedang berdoa. Nah saudara, pada waktu itulah Tuhan membangkitkan seorang anak kecil yang bernama Samuel. Yang akhirnya sangat tajam mendengar suara Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau dulu kita selalu mendengar suara Tuhan, dulu selalu mendapat rema dari Tuhan, tapi sekarang tidak lagi, itu berarti hidup kita sudah menjadi tumpul. Nah mari kita belajar saudara, bila seseorang menjadi tumpul. Yang pertama, saat tidak ada lagi kemajuan atau perubahan prestasi yang baik. Ketika itu saudara, pencapaiannya sudah mendatar atau sudah menjadi flat, malah menurun. Hati-hati saudara, itu berarti kita sudah menjadi tumpul. Yang kedua, pada waktu bila orang itu menjadi tumpul, saat hidupnya tidak lagi efektif, dia cuma sibuk dan tidak lagi berhasil, itu berarti sudah tidak lagi efektif dan sudah mulai tumpul. Yang ketiga, pada waktu bila lagi orang menjadi tumpul, saat hidupnya tidak lagi menjadi berkat. Mungkin kita berkata, kenapa dulu saya dicari orang, tetapi sekarang saya sudah tidak lagi jadi berguna pada siapa-siapa. Kenapa sekarang banyak orang sudah menolak dan menjauhi saya? Coba cek saudara, mengapa kerja kita tidak didatangi orang untuk mendapatkan perkhidmatan? Kita cek, jangan-jangan cara kerja kita sudah tidak menyenangkan orang. Kan Tuhan Yesus bilang, kamu ini garam dunia. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, maka dengan apakah ia diasinkan? Sudah tidak ada gunanya lagi, selain ia harus dibuang. Saudara sekalian, jangan kita kecil hati atau tersinggung tentang teguran dari firman ini, karena memang firman Tuhan itu sangat tajam untuk menegur kita yang siap mau dibentuk. Mari kita katakan amin. Mungkin kita berkata, mengapa banyak perusahaan dan bisnis mulai tersangkut dan jatuh? Coba cek, mungkin perusahaan itu sudah mulai tumpul dan tidak mau mengalami perubahan. Mengapa ada gereja sudah mulai merosot dalam pelayanan dan rohani? Mungkin gereja sudah mulai tumpul karena kurangnya semangat mau berdoa, kurangnya semangat mau bersekutu, tidak lagi bersungguh-sungguh dalam persekutuan dengan Tuhan. Mengapa penghasilan kita sebagai karyawan atau pekerja dalam apapun area sudah mulai merosot? Coba cek saudara, mungkin kita sudah tumpul, kita tidak mau menajamkan kemahiran sebagai karyawan atau pekerja. Ibarat begini saudara, kalau pedang atau kapak diasah tiap hari, semakin tajam maka ia akan berguna setiap hari. Coba bayangkan saudara, handphone kita saudara, di mana saja kita bawa handphone, itu sangat wajib. Itu berarti betapa handphone itu sangat berguna di zaman modern ini. Maka begitu juga kita saudara, kalau kita menjadi orang yang berguna,
orang yang efektif, makanya kita menjadi berkat di mana saja sampai pada masa putih rambut kita. Artinya kita menjadi orang yang tajam, kehidupan kita menjadi tajam, kita harus mempertajamkan hidup kita. Dengar baik-baik saudara, apa yang berguna hari ini belum tentu berguna hari esok. Apa yang berguna minggu ini belum tentu berguna minggu depan. Karena itu teruslah mengasah dan mempertajamkan hidup kita. Kita harus mengupgrade kita sendiri. Kita harus berubah untuk keperluan hari esok dan hari depan. Kalau saudara tidak mempertajamkan hidup saudara, maka kita akan menjadi tumpul dan yang akan rugi adalah diri kita. Kalau kita tumpul, maka usaha kita akan merosot. Kalau pelayanan kita tumpul, maka kita akan mengalami kemerosotan. Kalau dalam keluarga kita tumpul, maka kita tidak menjadi berkat dalam keluarga. Tapi kalau kita mempertajamkan hidup kita, maka dalam anugerah Tuhan kita menjadi berhikmat, sukses dan berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju, mari kita katakan amin. Saya pasti semua kita mau mempertajamkan hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya mau sampaikan dari Alkitab yang mengajar kita rahasia bagaimana kita menjadi tajam. Yang pertama, bagaimana kita menjadi tajam? Sentiasa mau dipertajamkan Tuhan. Katakan bersama dengan saya mau terus dipertajamkan Tuhan. Mari kita lihat apa Alkitab katakan dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ya Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, dengar baik-baik saudara, firman Tuhan ini mengajar bahwa Tuhan mau mempertajamkan kita setiap pagi, setiap hari sebagai anak-anaknya, yaitu seperti seorang murid yang sentiasa mau belajar, sentiasa mau dibentuk untuk berubah jadi lebih baik, penuh hikmat dan berhasil. Yang setuju, kita katakan amin. Saudaraku, caranya bagaimana agar Tuhan terus mempertajamkan hidup kita? Kita harus mendekat Tuhan setiap hari. Saudara, mendekatlah dengan Tuhan dengan persekutuan yang erat, jangan setengah-setengah. Saudara harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan dan mengoreksi diri, rajin untuk melengkapkan diri dengan pengajaran-pengajaran rohani yang baik dari guru dan mentor yang dewasa rohani. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah sumber kehidupan, sumber kedamaian, dan sumber kelimpahan. Maka Tuhan mau memberikan kita hidup yang sungguh luar biasa bagi hidup kita. Alkitab berbicara, mendekatlah kepada Dia, maka Dia akan mendekat kepadamu. Kalau saudara mendekat dan melekat sama Tuhan, maka roh hikmat, roh kreativitas, roh kesuksesan, roh kekuatan akan mengurapi dan memenuhi saudara. Saudara tidak akan pernah kehabisan ide, saudara tidak akan kehabisan solusi, saudara tidak akan lelah di dalam roh Tuhan. Hidup saudara akan tajam dan berhasil dan sukses. Yang setuju, kita katakan amin. Seterusnya, bagaimana Tuhan mempertajamkan hidup kita? Yaitu dengan sentiasa mau dididik dan didisiplinkan. Ada banyak orang percaya yang sudah lama ikut Tuhan, tetapi tidak mau dididik, tidak mau didisiplin. Ada orang Kristen yang mengeluh ketika badai persoalan datang dan masih tidak mau berubah. Tetapi ada orang Kristen yang tetap bersyukur walau apapun badai datang dan mulai belajar berubah. Dia belajar dari kesilapannya, dia belajar dari persoalan dan masalah hidupnya, dia belajar mengoreksi diri. Nah saudara, orang yang mau dididik dan didisiplinkan Tuhan akan semakin tajam dan semakin dewasa dan akan berhasil dan sukses. Mari kita katakan amin. Seterusnya, bagaimana kita mau dipertajamkan Tuhan? Yaitu terus mau taat pada perintah Tuhan. Saudara, kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus mencintai firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa Maria telah memilih yang terbaik ketika bersama Yesus. Maria memilih untuk berada di samping kaki Yesus untuk mendengar dan belajar dengan Yesus Kristus tentang firman Tuhan. Dia memilih untuk tidak menyibukkan diri di dapur. Dia memilih untuk belajar di samping kaki Yesus ketika itu. Nah saudara, apakah kita memilih yang terbaik? Kita memilih sibuk di dunia atau kita memilih untuk turut belajar seperti Maria walaupun kita juga sibuk bekerja? Saudara, hidup kita harus seimbang.
Tuhan berjanji saat kita menjadikan Yesus Kristus nomor satu, saat kita memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan, maka kuasa firman-Nya akan mengubahkan kita menjadi lebih daripada luar biasa dan bukan lagi di atas rata-rata. Saudara, karena Alkitab berbicara, ketika kita mencari kerajaan-Nya terlebih dahulu, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, bukan lagi setengah sesuatu, tapi segala sesuatu akan ditambahkan. Itu yang dibicarakan Tuhan. Janjinya nyata sekali. Nah saudara, itu artinya saudara sangat tajam dengan firman Tuhan. Saudara mengoperasikan hidup saudara dengan standar dari firman Tuhan. Saudara tidak mengoperasikan hidup dengan akal dan pikiran dan kekuatan manusiawi, tapi standarnya dari firman Tuhan. Maka saudara akan lihat betapa hidup saudara akan berhasil dan sungguh luar biasa dan sukses. Rahasia yang kedua, bagaimana kita harus dipertajamkan. Selain kita dipertajamkan Tuhan, kita juga harus dipertajamkan oleh orang lain. Saudara, kita perlukan orang lain untuk mempertajamkan hidup kita. Begitu juga cara Tuhan saling melengkapi antara satu sama lain. Kita perlukan sebuah keluarga, kita perlukan community seperti sebuah community gereja. Lihat apa Alkitab katakan dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dari ayat ini saudara, kita dapat belajar. Kita harus dipertajamkan dengan belajar daripada orang lain. Jangan pandang usianya, jangan pandang pengalamannya, tetapi belajar rendah hati untuk belajar dari sesiapa. Caranya bagaimana? Kelilingilah dengan orang yang tajam. Artinya, bergaullah dengan orang yang bijak. Orang yang tajam akan dapat mempertajamkan hidup saudara. Saudara harus mengenal dan menetapkan dengan siapa saudara akan dapat belajar di sekitar hidup saudara. Karena bukan semua orang akan dapat mempertajamkan hidup saudara. Ada juga yang akan dipanggil waste timers atau yang mencuri masa dan ruang hidup saudara. Jujur saudara, malah ada orang yang karena salah kawan malah mempertumpulkan hidup kita. Contohnya, setelah saudara pulang dari kebaktian atau ibadah, saudara sungguh bersemangat, saudara sungguh berinspirasi, saudara dikuatkan dan didorong. Tetapi begitu saudara terjumpa orang yang mentalnya negatif, orang itu berkata, kau ini cepat bohong oleh gereja, hal-hal rohani itu tidak dapat mengubah hidupmu. Terus saja iman saudara merosot. Nah saudara, jauhilah orang-orang yang mentalnya negatif. Alkitab sendiri jelas berbicara, pergaulan yang buruk akan merosakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudara, kita harus mengerti ada kawan-kawan yang kita harus pertahankan. Ada kawan-kawan yang kita harus hindari karena dia hanya akan membuat saudara menjadi tumpul. Ada kawan-kawan yang akan mempertajamkan hidup saudara. Karena itu saudara, diperlukan hati yang sanggup merendahkan diri untuk belajar daripada teman dan kawan yang lain. Alkitab berkata, siapa bergaul dengan orang bebal, ia menjadi orang bebal. Siapa yang bergaul dengan pemabuk, ia akan menjadi pemabuk. Siapa yang bergaul dengan pemarah, ia akan menjadi pemarah. Siapa yang bergaul dengan orang main game, ia akan main game. Betul atau tidak saudara? Kita pun sendiri akan tahu itu. Saudara, Alkitab berkata, siapa yang bergaul dengan orang bijaksana, ia akan menjadi bijaksana. Karena itu saudara, teruslah belajar dari orang lain. Jangan iri hati dengan orang yang sukses, tetapi rendahkanlah hati belajar dari orang yang sukses. Biarlah mentalitas kita bijak untuk belajar dari mereka. Seterusnya yang terakhir, bagaimana mempertajamkan diri. Yang ketiga, sentiasa mau mempertajamkan diri sendiri. Selain Tuhan mempertajamkan saudara, juga selain orang lain mempertajamkan saudara, maka kita harus mempertajamkan sendiri dengan diri sendiri. Mari kita lihat ayat terakhir di dalam Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Caranya bagaimana saudara? Keep pushing, terus pacu dirimu untuk naik. Mau jadi tajam saudara tidak boleh terlalu selesa di zona selesa. Ketika Tuhan membentuk engkau, Tuhan mendidik saudara seperti mananya, fasa Raja Wali atau Helang akan terbang tinggi. Dimulai dari anak Raja Wali atau anak Helang yang belum pandai terbang. Seterusnya saudara,
bagaimana kita terus menjadi tajam diri sendiri, yaitu dengan terus bersemangat untuk belajar dan belajar. Saudara, jangan pernah puas untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Orang Kristen adalah seorang yang murid yang suka belajar dan akan terus belajar dan dibentuk sampai berbuah dan tidak pernah akan berhenti berbuah. Jangan sangka saudara orang Kristen akan berhenti jadi murid, tetapi akan terus belajar sampai hayatnya. Kesimpulannya saudara, bagaimana kita menjadi tajam? Yang pertama, sentiasa mau dipertajamkan Tuhan. Kita harus sentiasa mau mendekat dengan Tuhan. Kita juga harus sentiasa mau dididik dan didisiplin oleh Tuhan. Dan juga kita harus sentiasa mau taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi tajam? Sentiasa mau dipertajamkan oleh orang lain, yaitu dengan mengelilingi dengan orang yang tajam ataupun yang bijaksana. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi tajam? Yaitu sentiasa mau mempertajamkan diri sendiri. Kita harus terus memacu diri untuk maju dan naik terus-menerus. Kita juga harus terus bersemangat untuk belajar sampai akhir hayat. Saudara sekalian, kita sudah sampai pada akhir khotbah dan mari kita berdoa. Bapa di syurga yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan, kami telah belajar firman-Mu yang sungguh membangun hidup kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau sentiasa mau kami mengalami sebuah hidup yang diperbaharui dan dibangunkan oleh firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, supaya apa yang telah kami belajar hari ini Tuhan, itu akan menjadi sebuah rema yang sungguh luar biasa, yang pastinya akan membawa kami kepada next level of faith. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya biarlah hidup kami sentiasa menjadi tajam Tuhan, karena itulah yang menjadi sebuah kehidupan Kristen yang berkemenangan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami sentiasa mau dipertajamkan oleh Engkau ya Bapa. Bila kami sentiasa mau mendekat dengan Engkau ya Tuhan, dan sentiasa mau dididik dan didisiplin oleh Engkau, dan sentiasa mau taat pada perintah-Mu ya Tuhan. Juga supaya kami sentiasa mau dipertajamkan oleh orang lain yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami juga akan turut memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang sama, yang semuanya berasal dari Engkau. Juga ya Bapa, kami berdoa supaya kami akan terus mempertajamkan diri sendiri dengan terus memacu diri untuk maju dan naik dan terus bersemangat untuk belajar sepanjang hayat kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah memberkati kami dengan sungguh luar biasa. Terpujilah nama-Mu Yesus, dan hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.